Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Ananda Rizky Mamana dengan NIM 210906033. Saya sebagai moderator kelompok 2 mata kuliah perilaku politik. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu partisipasi dan perilaku politik generasi milenial dalam pemilu bupati di Tanah Datar. Kami beranggota kelompok ada 9 orang, ada Putri Regina, ada Septi Claudia, ada Yosia Nathanael, ada Emilia Pepeyosa, ada saya sendiri Ananda Rizky Mamana, ada Ronaria, ada Ihsan Maulana, ada Farel Stefano, ada Yasmin Nadeta. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait judul kelompok kami yaitu partisipasi dan perilaku generasi milenial dalam pemilu Bupati Tanah Datar. Perilaku dan partisipasi politik sejauh ini masih didominasi pada pemaparan angka data yang pemilihan tanpa lebih detailnya, presentasikan hasil data berdasarkan usia pemilih seperti klarifikasi usia milenial, dewasa, dan tua. Nah, Hasanuddin Ali dari Alfara Research Center juga menyatakan bahwa berdasarkan data BPS tahun 2019, penduduk Indonesia yang memiliki hak pemilih atau yang berusia di atas 17 tahun berjumlah 191 juta jiwa, dan di antara mereka yang berusia 17 sampai 36 tahun berjumlah mencapai 85,4 juta jiwa atau 44,6%. Nah, pemilihan inilah yang kemudian masuk kategori pemilihan muda. Tapi kita artikan generasi milenial adalah suatu fenomena sosial yang terjadi karena adanya perbedaan usia atau tahun kelahiran dari sekelompok individu dengan kelompok lainnya. Nah, menurut beberapa peneliti, generasi milenial juga generasi yang lahir antara tahun 1982 hingga 2004 yang dikenal dengan karakteristik yang penggunaan teknologi digital yang luas dan preferensi untuk berkomunikasi melalui media sosial. Nah, generasi milenial juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan teknologi sebagai informasi yang terpercaya dan memiliki sifat yang lebih malas dan konsumtif. Nah, generasi milenial juga biasanya didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan 1996. Nah, yang dimana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik. Mereka juga memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya, seperti penggunaan teknologi digital yang lebih luas dan referensi untuk berkomunikasi melalui media sosial. Nah, dari hasil menunjukkan bahwa pesan politik di media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan literasi politik generasi milenial dengan tingkat pengaruh sebesar 77,5%. Nah, dari penggunaan media sosial sebagai media alternatif dalam penyampaian pesan politik ini sendiri dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat itu sendiri. Di sini kami sebelum untuk membahas lebih lanjut mengenai presentasi kami dan judul kami di sini akan memaparkan 3 pokok utama dalam pembahasan kami yang menjadi rumusan masalah kami juga. Yang pertama yaitu bagaimana partisipasi politik generasi milenial dalam pemilihan Bupati Tanah Datar tahun 2020. Dan yang kedua ada bagaimana teknologi komunikasi dan informasi mempengaruhi partisipasi politik generasi milenial. Yang ketiga atau yang terakhir bagaimana perilaku politik generasi milenial mempengaruhi dinamika politik lokal dalam konteks pemilu Bupati Tanah Datar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep yang kami gunakan dalam pembahasan kami kali ini. Yang pertama ada teori perilaku politik. Menurut Sugiono Sastroatmojo, perilaku politik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat yang berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas yang mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau kesepakatan dalam mewujudkan tujuan dari masyarakat dan pemerintah. Lalu, teori yang kedua yang kami gunakan adalah teori partisipasi politik, yang mana Huntington dan Nelson pun menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti berpartisipasi dalam pemungutan suara, menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan politik yang untuk mempengaruhi kepentingan mereka, yang mengangkut hajat hidup orang banyak yang disebut lobbying, berperan sebagai suatu anggota atau pejabat dalam suatu organisasi.
Lalu selanjutnya ada konsep yang kami gunakan. Yang pertama, konsep partisipasi politik. Generasi milenial memiliki potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam politik, namun mereka cenderung enggan untuk terlibat, bahkan cenderung apatis terhadap politik. Yang kedua, konsepnya ada perilaku politik. Perilaku politik generasi milenial dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pilihan rasional, visi misi kandidat, peningkatan ekonomi, penegakan hukum, dan rekam jejak kandidat. Yang ketiga, ada keterlibatan masyarakat. Generasi milenial dituntut untuk bersikap aktif, membantu pemerintah dalam memberikan masukan dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada konsep pengaruh media sosial, yang mana media sosial ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku politik atau anggapan politik dari milenial sendiri. Yang selanjutnya ada pengaruh generasi Z, yang mana generasi Z dan milenial merupakan dua kelompok yang disebut sebagai pilar emas pada generasi atau pada tahun 2045. Selanjutnya ada pengaruh pendidikan politik, yang mana pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi milenial terhadap politik. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah nilai dan perspektif politik. Yang pertama adalah keterlibatan politik tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik generasi milenial di tanah datar tergolong tinggi dengan adanya mayoritas menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah keputusan politik rasional. Generasi milenial rentang memilih berdasarkan visi misi program kerja hingga rekam jejak calon bupati. Yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial. Generasi milenial banyak menggunakan media sosial dan teknologi untuk mencari informasi tentang calon bupati dan kinerjanya. Yang keempat adalah kepedulian terhadap isu. Generasi milenial menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk didengar. Generasi milenial ingin didengar dan ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Mereka ingin bupatinya terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan tingkat partisipasi politik. Yang pertama itu ada kampanye digital. Generasi milenial cenderung menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk melakukan kampanye politik, baik untuk calon bupati maupun untuk mobilisasi pemilih. Yang kedua, organisasi masyarakat. Generasi milenial aktif dalam berbagai organisasi masyarakat yang memiliki peran dalam politik lokal seperti kelompok pemuda, mahasiswa, dan organisasi sosial lainnya yang turut berperan dalam mendukung atau mengkritisi kandidat bupati. Yang ketiga, partisipasi dalam debat publik. Generasi milenial seringkali terlibat dalam debat publik baik secara langsung maupun melalui media sosial untuk memperjuangkan isu-isu politik yang relevan dan pemilihan bupati. Yang terakhir ada pemantau pemilu. Generasi milenial juga terlibat dalam kegiatan pemantauan pemilu untuk memastikan proses pemilihan bupati berlangsung dan transparan dan adil. Perilaku politik generasi milenial banyak dipengaruhi oleh media sosial. Meskipun ada pandangan bahwa milenial kurang berpartisipasi dalam pemilu,
Ada juga indikasi bahwa ketika mereka merasa isu-isu yang relevan bagi mereka terancam, tingkat partisipasi mereka dapat meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan, perilaku politik generasi milenial mencerminkan dinamika baru dalam partisipasi politik yang dipengaruhi oleh teknologi, pendidikan, dan perubahan nilai-nilai sosial. Mereka menunjukkan kecenderungan untuk mencari keterlibatan yang lebih langsung dan bermakna dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik mengenai generasi milenial dalam pemilihan Bupati Tanah Datar. Dan di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan Bupati Tanah Datar, yaitu ada budaya politik. Kenapa budaya politik? Karena budaya politik yang diterima masyarakat dapat mempengaruhi generasi milenial dalam menentukan preferensi politik dalam memilih Bupati Tanah Datar. Dan yang kedua ada kesadaran politik. Kesadaran politik yang kurang dapat mempengaruhi generasi milenial untuk mengikuti dan menentukan pilihan politiknya, dan cenderung memiliki sifat labil serta kurang memiliki pengetahuan politik. Dan yang ketiga ada polarisasi politik, di mana polarisasi politik yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan politik generasi milenial dalam pemilihan Bupati Tanah Datar. Dan yang keempat ada perilaku politik dalam kehidupan organisasi. Dan di sini kami membahas mengenai perilaku politik sering yang dilakukan dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kepribadian serta orang yang bersangkutan, karena orang atau mahasiswa tersebut secara tidak langsung menjadi suatu kebiasaan di lingkungannya. Dan yang kelima ada pengaruh budaya politik seperti yang dijelaskan dalam budaya politik. Di sini pengaruh budaya politik bukan hanya mempengaruhi generasi milenial, namun mempengaruhi masyarakat di sekitarnya dalam menentukan pilihan politiknya. Dan yang keenam ada pengaruh teknologi. Dan pengaruh teknologi menurut saya adalah hal yang paling berpengaruh di antara beberapa faktor, karena di zaman generasi milenial sekarang, kehidupan generasi milenial tidak bisa terlepas dari teknologi, komunikasi, dan informasi, khususnya internet, yang mempengaruhi pilihan dan preferensi politik mereka. Dampak perilaku politik yang terjadi di Pilkada Tanah Datar. Ada 4 dampak yang ditimbulkan dari perilaku pemilih di kabupaten tersebut. Yang pertama itu adalah polarisasi politik. Perilaku politik yang terpolarisasi dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti meningkatnya konflik, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menghambat pembangunan. Yang kedua itu ada kepuasan kerja. Perilaku politik organisasi dapat berhubungan negatif dengan keputusan kerja politik yang tinggi, membatasi kinerja karyawan karena lingkungan dianggap politis dan ditafsir secara tidak adil. Kemudian yang ketiga itu ada perilaku politik dalam organisasi. Di dalam organisasi dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku individu yang bersangkutan. Perilaku politik sering dilakukan dalam organisasi dan mempengaruhi kepribadian serta perilaku orang yang bersangkutan, karena orang atau mahasiswa tersebut secara tidak langsung menjadi suatu kebiasaan di lingkungannya. Dampak yang terakhir itu ada dari pengaruh budaya politik. Budaya politik yang diterima masyarakat dapat mempengaruhi perilaku politiknya, karena pengaruh budaya politik, perilaku politik dapat mempengaruhi keputusan politik pada masyarakat. Pun tujuan dari makalah kami yang berjudul itu Partisipasi dan Perilaku Politik Generasi Milenial dalam Pemilu Bupati di Tanah Datar. Yang pertama itu ada tujuannya yaitu mengidentifikasi tingkat partisipasi, dan yang kedua itu ada menganalisis dan faktor pendorong, dan yang ketiga itu memetakan perilaku politik, dan yang keempat itu mengidentifikasi hambatan dan tantangan, dan yang kelima itu ada memberikan rekomendasi. Dan yang keenam itu ada mengukur dampak partisipasi politik pada generasi milenial di Tanah Datar. Baik, kita masuk bagian kesimpulan. Partisipasi generasi milenial di Nagari Naruwosau, Kecamatan Tanjung Emas, Tanah Datar bisa dikatakan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keingintahuan tentang berita-berita politik di media, kurangnya keikutsertaan dalam sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU, serta keikutsertaan pemilih milenial dalam kegiatan kampanye. Keikutsertaan mereka dalam pesta demokrasi ini memberi gambaran kepedulian mereka terhadap masa depan kepemimpinan kabupaten mereka.
Hal ini perlu dievaluasi meskipun pemerintah dan penyelenggara juga telah melakukan sosialisasi agar pemilih milenial yang belum mau berpartisipasi dapat tersadar dan tercerahkan untuk ikut serta menentukan masa depan mereka melalui pemilihan pemimpin yang mampu menjawab permasalahan yang ada di kabupaten mereka. Pilihan rasional mereka lebih diutamakan dalam mengamati visi misi calon pemimpin. Berikutnya peningkatan ekonomi yang sudah atau akan dilakukan kandidat, penegakan hukum, serta pengamatan rekam jejak kandidat yang mendapat perhatian tinggi dari generasi milenial ini. Meskipun mereka tidak cukup mengamati dan mempertimbangkan program-program yang disampaikan kandidat secara lebih detail. Dengan demikian, dapat disarankan untuk memaksimalkan keikutsertaan milenial lebih tinggi lagi dengan mencari pola-pola sosialisasi yang lebih menarik bagi generasi ini, baik untuk mencari tahu informasi pemilih melalui media sosial, melalui website pemerintah atau KPU dan lain sebagainya. Dan program kandidat dikemas dengan lebih inovatif dengan mampu menyentuh generasi milenial tidak hanya sebagai objek kebijakan, tapi juga mereka dilibatkan sebagai subjek program kandidat yang mampu menjadi daya tarik bagi generasi milenial.